Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 2. Perlu kita garis bawahi, kita perlu sampaikan bahwa tanggal 29 Maret sudah mulai ujian sekolah. Dan kita akan rencanakan minggu depan ulangan harian terlebih dahulu, baru nanti tanggal 29 ujian sekolah. Untuk itu, dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sampai hari ini masih ada beberapa anak yang belum menyelesaikan ujian prakteknya. Untuk itu, saya harapkan ujian praktek yang belum diselesaikan segera diselesaikan. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena terkait dengan nilai ujian sekolah itu nanti ada dua. Yang pertama ada ujian tulis, yang kedua ujian praktek. Yang akan masuk pada nilai ijazah itu adalah ujian tulis plus ujian praktek dibagi dua. Kalau kalian ujian tulis sudah dilakukan, ujian praktek kok tidak lengkap, nanti akan mempengaruhi nilai rata-rata ujian sekolah. Oleh karena itu, selesaikan ujian sekolah dan selesaikan ujian praktek agar nilai yang masuk akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di samping nilai ujian sekolah dan nilai ujian praktek, ada nilai rapot. Nilai rapot itu didapat dari ulangan harian dan penugasan. Oleh karena itu, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Nah, ulangan harian nanti untuk mengisi nilai rapot. Oleh karena itu, yuk kita mulai hari ini. Kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pengantar minggu yang lalu kita sudah berbicara kemajuan peradaban Islam di dunia. Maka hari ini kita akan memperdalam terkait dengan kemajuan peradaban Islam di dunia. Silakan dibuka di materi di Classroom. Saya tak juga sekaligus membuka itu. Nah, peradaban Islam di dunia, atau kita kenal dengan istilah peradaban Islam di dunia, apa yang akan kita capai dari materi itu? Setelah mempelajari materi peradaban Islam di dunia, diharapkan yang pertama, menunjukkan sikap semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman dan perkembangan Islam di dunia. Jadi implementasi itu pengamalan, berarti kita harus memiliki sikap semangat melakukan penelitian. Kenapa kok dunia Islam itu maju, sekarang mengalami kemunduran? Faktornya apa? Lalu yang kedua, menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Jadi Islam pernah maju 7 abad lamanya, tetapi setelah itu Islam mengalami kemunduran. Faktor yang menjadikan sebab Islam itu maju apa? Yang menjadikan Islam itu mundur itu apa? Lalu yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Jadi intinya ada 3 hal ini. Dengan mengkaji peradaban Islam di dunia, kita harus bisa menjelaskan 3 poin ini. Kompetensi dasarnya di situ tertuliskan ada 2. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Lalu yang kedua adalah menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Ini yang harus kalian kuasai di dalam materi ini.
peta konsepnya sebagai berikut. Peradaban Islam itu membahas 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan Islam di dunia. Lalu yang kedua adalah mendeskripsikan faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Yang ketiga adalah sikap semangat melakukan penelitian. Arah dari peradaban Islam itu adalah rahmat Islam bagi alam semesta. Artinya dengan dikuasainya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak peninggalan sejarah dari peradaban Islam itu akan menjadi berguna bagi alam semesta. Adanya peninggalan berupa masjid, arsitektur Islam, ada ilmu pengetahuan dari segala macamnya, itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Lah, apa materi yang harus kita kaji? Materi yang harus kita kaji ada 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan Islam di dunia. Yang kedua, faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang ketiga, strategi membangun kembali peradaban Islam di dunia. Dan yang terakhir adalah pelajaran yang bisa diambil dari perkembangan Islam di dunia. 4 hal inilah yang akan kita kaji dalam kajian pembelajaran kita hari ini. Oke, langkahnya kita tinggalkan dulu. Sebuah renungan di buku yang dikirim kepada kalian, buku pelajaran kelas 12. Ada sebuah renungan yang harus kalian cermati. Toby Ehab dalam sebuah bukunya The Rise of Early Modern Science pernah mengatakan bahwa dari abad ke-8 hingga abad ke-14 sains Islam merupakan sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Berarti dengan kata lain, 7 abad lamanya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam itu sangatlah maju, bahkan melampaui Barat dan Cina. Saat itu, Barat belum mengalami kemajuan seperti sekarang. Cina juga sama, belum seperti sekarang. Hanya sayangnya, setelah 7 abad maju, mengalami kemunduran. Kenapa mundur? Lah itu yang perlu kita kaji. Lalu yang kedua, Mulyadi Kartanegara di dalam bukunya Tradisi Ilmiah Islam menyebutkan faktor terpenting yang membuat umat Islam berjaya di masa lalu, atau yang menjadikan umat Islam itu maju di masa lalu. Apa alasannya? Karena umat Islam memiliki tradisi ilmiah, yaitu kebiasaan membaca. Ini sejalan dengan perintah agama, yaitu Iqra, bacalah atau membaca. Membaca menjadi budaya atau tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sekarang realitanya umat Islam mengalami kemunduran. Sama dengan pelajar sekarang juga mengalami kemunduran. Teknologi semakin maju, tetapi kita malah justru diperbudak oleh teknologi. Contohnya apa? Budaya membaca di kalangan pelajar sekarang menjadi menurun karena tersibukkan oleh HP. Bener nggak? Nek maca WA itu berjam-jam betah. Nek dolanan HP berjam-jam itu betah, apalagi game-gamean. 1 hari tidak tidur betah. Tetapi kalau disuruh membaca buku, 1 halamannya gak rampung. Kalau disuruh membaca Al-Quran, 1 halaman aja gak selesai. Tapi kalau disuruh membaca WA, 1 jam, 2 jam betah. Mengutak-atik HP betah. Itulah yang menjadi sebab, menjadi alasan kenapa orang Islam zaman sekarang mengalami kemunduran peradaban.
karena kita lebih banyak diperbudak oleh keadaan. Padahal awal mula Islam itu sudah menggariskan kepada kita untuk senang membaca. Wahyu yang pertama itu kan Iqra, bacalah. Maka perintah membaca itu tidak sekedar hanya membaca buku, tapi termasuk juga membaca lingkungan, membaca keadaan, membaca pangsa pasar, membaca kondisi sosial masyarakat dan segala macamnya. Agar itu bisa kita kembangkan untuk membuka peluang dan pintu kemajuan. Nih, apa yang bisa didapat dari kebiasaan membaca itu? Maka lahirnya beberapa tokoh dunia yang punya karya yang menakjubkan. Salah satunya adalah Ibnu Sina. Orang Barat menyebut dengan istilah Avicenna. Ibnu Sina atau Avicenna itu dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Qanun fi Tibb. Tulisannya Al-Qanun fi At-Tibb. Al-Qanun fi Tibb ini adalah menjadi buku kedokteran dunia. Salah satu buku wajib bagi mahasiswa kedokteran. Kalau ingin mempelajari ilmu kedokteran harus membaca buku ini. Ini karangan dari Ibnu Sina. Lalu yang kedua, karangan beliau adalah di bidang filsafat dalam kitab Al-Insaf. Buku Al-Insaf ini memuat tidak kurang dari 28.000 masalah filsafat yang ditulis oleh Ibnu Sina dalam kurun waktu 6 bulan. Jika diasumsikan satu masalah adalah satu halaman, maka Ibnu Sina menulis setiap hari 155 halaman. Begitu luar biasanya. Karya beliau begitu fenomenal, sehingga buku beliau menjadi rujukan, menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu filsafat. Ini adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Lalu yang kedua, Ibnu Jarir Al-Tabari, seorang ahli tafsir. Dia menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Tidak heran kalau orang Jepang itu maju, karena orang Jepang punya kebiasaan membaca. Rata-rata orang Jepang itu membaca dalam satu hari itu 40 halaman. Orang Indonesia rata-rata membaca satu hari tidak kurang dari 10 halaman. Hanya 10 halaman. Jauh dengan orang Jepang. Karena apa? Tradisi membaca itu di Indonesia masih rendah. Maka ada gerakan literasi sekolah. Itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk memacu agar siswa rajin untuk membaca. Nah, dari dua tokoh, yang pertama Ibnu Sina atau Avicenna, yang kedua adalah Ibnu Jarir Al-Tabari, ini menjadi catatan bagi kita bahwa kaum muslimin di masa lampau maju pesat dan mencapai puncak peradaban dan membawa pencerahan bagi dunia karena mereka mencintai ilmu. Karena mereka membiasakan untuk membaca. Dia punya tradisi membaca setiap hari. Sedangkan bangsa Barat pada waktu itu belum seperti umat Islam. Bangsa Barat itu maju karena mewarisi tradisi Islam, yaitu mencintai ilmu dan banyak membaca. Hanya masalahnya adalah bangsa Barat itu maju justru malah
berkat jasa orang Islam. Persoalannya hanya kita ini membaca dibatasi oleh hal-hal yang wajib, yang tidak perlu tidak boleh dibaca. Kalau bangsa Barat membaca itu tidak ada batasan, apapun boleh dilakukan. Maka kalau tidak salah, kalau kalian pergi ke Bali, banyak wanita-wanita Barat yang rekreasi ke Bali itu kan sambil berjemur di pantai, tetapi dia masih menyempatkan diri untuk membaca. Karena itu adalah tradisi mereka. Bisa ditangkap ya? Oke. Yang kedua, negara yang paling Islam itu yang mana? Kalau kita mau jujur, apakah negara yang paling Islam itu negara di Timur Tengah? Saya minta bantuannya, Vinda. Ya. Vinda, tolong dibacakan, Vin. Negara yang paling Islami, Vin. Astagfirullah. Dendi sebentar ditunda dulu. Dendi. Vinda atau gini aja, Dendi wes. Tolong Den, bacakan negara yang paling Islami itu yang mana, Den? Yang mana? Kalian buka di PPT enggak? Di negara yang paling Islam itu yang mana? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Membuka. Ya, silakan. Dibaca. Irlandia, Pak. Irlandia, silakan Denmark. dibaca. Silakan dibaca untuk penjelasannya. Irlandia, Ya. Denmark, Luxembourg, dan Selandia Baru. Ada enggak yang negara di Timur Tengah? Tidak ada. Enggak ada. Kenapa persoalannya? Nggak tahu, Pak. Arab Saudi nggak masuk, Pak. Enggak ada. Coba dilihat penjelasan dari Hussein Askari. Iya, Pak. Di Hussein Askari, hasil studi Hussein Askari di dalam penelitiannya terhadap 208 negara yang diliti, tidak ada satupun negara Islam yang menduduki peringkat 25 besar. Jadi negara Islam yang ada di Timur Tengah itu nggak ada yang masuk 25 besar. Bahkan negara yang paling Islami bukan negara Islam, tetapi adalah negara yang notabene bukan beragama Islam atau bukan negara Islam. Irlandia itu di Eropa. Kadang-kadang ada istilah Irlandia Timur. Lalu Denmark, Luxembourg, Selandia Baru itu bukan negara Islam. Tetapi Askari memberikan catatan kebanyakan negara Islam menggunakan agama sebagai instrumen untuk mengendalikan negara. Banyak negara yang mengaku dirinya Islami, tetapi malah tidak mencerminkan sikap Islam. Contohnya berlaku tidak adil, korupsi, dan terbelakang. Negara Arab yang dikatakan negara pusatnya Islam, beberapa waktu yang lalu hampir 11 orang pangeran ditangkap, dimasukkan ke penjara. Kenapa? Karena dia melakukan korupsi besar-besaran. Syria yang sekarang muncul gerakan ISIS, itu negara Islam. Tetapi apakah mereka itu Islami? Menurut Askari justru tidak. ISIS yang ada di Syria dan Irak itu malah justru melakukan satu tindakan yang di luar kebiasaan Islam. Menangkapi wanita-wanita yang dianggap tidak sejalan dengan idenya, kemudian diperkosa, kemudian dijadikan budak, pemuas nafsu mereka. Nanti kalau sudah tidak disenangi, dijual. Ini menunjukkan bahwa justru negara-negara yang dipandang negara Islam tidak mencerminkan negara yang Islam. Sementara negara-negara yang notabene bukan negara Islam
justru malah memiliki karakter Islami, adil, amanah, bisa dipercaya, maju, dan dia tidak mengenal kata korupsi. Oke, kita ambil contoh aja, Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara lahirnya Islam. Tempat lahirnya Islam itu di Arab, khususnya kota Makkah dan Madinah. Pusat ilmu pengetahuan sejak zaman klasik sampai modern itu ada di Arab. Tempat kelahiran konstitusi negara Islam yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah atau Misak Madinah. Nur Khalis Majid menyebut masyarakat Madani itu ada di Arab. Karena dia membangun dengan 3 fondasi, yaitu hidup rukun, saling menghargai, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Berbeda agama tetapi tetap hidup rukun. Karena dibangun dengan fondasi yang kuat yang dilakukan Piagam Madinah. Dan tidak kalah pentingnya, Arab juga tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab, seorang tokoh yang sangat berjasa terhadap umat Islam di seluruh dunia. Maka tidak heran kalau di Arab dikenal dengan kaum Wahabi. Diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab. Faham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini disebut dengan faham Wahabi, yang kadang-kadang terlalu kaku, yang tidak sependapat disingkirkan, dihilangkan. Yang berikutnya, membantu dunia Islam dalam bidang ekonomi. Maka tidak heran MTA di Indonesia itu maju berkembang pesat karena dibantu oleh kaum Wahabi di Arab. Disumbang, tiap tahun disumbang oleh Arab Saudi. Maka tidak kita pungkiri banyak negara yang mendapatkan bantuan dari Arab Saudi, apakah membangun masjid, apakah membangun lembaga pendidikan, atau yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca di koran itu, salah seorang pangeran dari Arab itu menyumbang dengan uangnya sendiri sekitar 9 triliun untuk masyarakat di Afrika. Kalian bisa bayangin, menyumbang dengan uangnya sendiri senilai 9 triliun. Ini kalau diukur di Indonesia luar biasa besarnya uang itu. Kekayaannya sudah luar biasa. Yang disumbangkan aja 9 triliun berarti kekayaan pribadinya lebih besar lagi. Terus yang berikutnya, Kota Mekah dan Madinah merupakan pusat ilmu agama Islam. Selain dari itu juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangkitkan semangat negara-negara muslim terjajah untuk melepaskan diri dari penjajahan, termasuk Indonesia. Indonesia ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Dijajah oleh Jepang kurang lebih 3 tahun. Tetapi 3,5 abad dengan dibandingkan yang 3 tahun itu malah lebih menderita yang dijajah hanya dalam waktu pendek. Ini yang harus kita pahami, jangan kita abaikan. Maka tidak perlu kita sesali yang sudah, mari kita bangun yang lebih baik. Kita pernah dijajah, hendaknya kita menjadi kacamata kita untuk memperbaiki kondisi negara kita. Oke, sekarang saya akan bicara sedikit terkait dengan perkembangan Islam di Asia. Saya akhirnya pada poin yang pokok aja, tidak semuanya saya jelaskan. Islam di dunia, tadi kemarin sudah kita singgung, di dunia itu ada 5 benua. Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika.
terkait dengan bagaimana perkembangan Islam di Asia. Secara umum, perkembangan Islam di Asia sudah dimulai pada abad ke-7 Masehi. Dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-19 Masehi. Paling awal Islam masuk di Asia, utamanya di India pada abad ke-7 dan di Indonesia juga pada abad ke-7. Jadi India dan Indonesia punya peran penting di dalam perkembangan Islam. Pada abad ke-8 dan ke-9, Islam masuk ke Afghanistan, di wilayah Asia juga. Dan abad ke-10 Islam sudah masuk ke Tiongkok atau ke Cina. Negara-negara Asia yang penduduknya sudah memeluk Islam dan mayoritas beragama Islam, itu justru ada di Asia. Di antaranya ada India, itu penduduknya jumlahnya atau yang beragama Islam adalah nomor 2 ada di Asia. Pakistan itu hampir 97% beragama Islam. Afghanistan itu malah lebih tinggi lagi, 99% beragama Islam. Tiongkok, Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam itu juga negara-negara yang penduduknya beragama Islam juga besar. Nah, dari beberapa negara ini yang perlu kita garis bawahi adalah di India. Untuk menggambarkan bagaimana perkembangan Islam di Asia bisa kita lihat pada beberapa negara. Yang pertama India, yang kedua Pakistan, yang ketiga itu Indonesia. Nah, Islam di India, bagaimana kondisi Islam di India? Kapan Islam masuk ke India? Tadi sudah kita singgung bahwa Islam masuk ke India pada abad ke-7 Masehi dan berkembang hampir 7 sampai 10 abad lamanya. Perkembangan Islam di India hampir 7 abad sampai 10 abad ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di India. Ada kerajaan Sabaktakin, ada kerajaan Ghazni, kerajaan Mamalik, ada kerajaan Khilji, ada kerajaan Taghlaq atau Tughlaq. Kerajaan yang paling berjaya dan paling besar yaitu kerajaan Ghazni dan kerajaan Taghlaq atau Tughlaq. Ini kerajaan yang ada di India. Nah, kerajaan Ghazni ini didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain pada tahun 555 Hijriah atau tahun 1186 Masehi di Firozkoh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Husain al-Ghazni. Maka dikenal dengan kerajaan al-Ghazni diambil dari nama rajanya. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak. Artinya memberi kemerdekaan kepada orang Hindu adalah memberi kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Dengan kata lain, kerajaan Ghazni tidak pernah memaksakan penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Lalu yang kedua, kerajaan Taghlaq atau kerajaan Tughlaq adalah kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya adalah ada Muhammad bin Taghlaq dan Firuz Shah. Setelah kerajaan Taghlaq, berdirilah kerajaan Mongol Islam di India. Di antara raja yang berkuasa ada Babur Shah, ada Humayun, ada Akbar Agung, ada Jikangir, dan ada Shah Jihan. Puncak kejayaan kerajaan Mongolia di India adalah pada masa pemerintahan Shah Jihan. Peninggalan yang paling terkenal dari Shah Jihan adalah Istana Taj Mahal. Istana yang dibangun oleh Shah Jihan. Shah Jihan ini berkuasa di tahun 1627 Masehi
sampai 1657 Masehi. Nih. Nah, peninggalan sejarah dari prasejarah India ini diantaranya ada Istana Taj Mahal. Tadi adalah pada masa pemerintahan Shah Jahan di Agra. Dibangun selama 22 tahun dengan tenaga tidak kurang dari 20.000 orang. Kerajaan ini membangun Istana Taj Mahal sebagai bentuk penghormatan terhadap permaisuri yang cantik yang sangat dicintainya. Namanya Taj Mahal, tase wae larang opene istana ini. Nek tase pindai murah, rumahnya Vindawi murah, tapi nek istananya Taj Mahal paling mahal. Maka Taj Mahal termasuk dari salah satu dari 7 keajaiban dunia. Penduduk Muslim di India tidak kurang dari 100 juta jiwa, terbesar ketiga setelah Indonesia dan Pakistan. Meskipun demikian, umat Islam di India tetap masih minoritas. Padahal kerajaan Islam berkuasa hampir 7 abad sampai 10 abad, tetapi penduduknya masih minoritas beragama Islam. Kenapa? Faktor yang paling penting karena raja-raja yang ada di India tidak pernah memaksakan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Bahkan mereka memberi kebebasan penduduknya untuk beragama Hindu. Ada beberapa penduduk setempat malah yang diangkat menjadi penguasa atau menjadi pegawai pemerintahan di India. Sebagai agama minoritas, Islam selalu ditekan dan ditindas oleh penguasa Hindu. Pada tahun 1992, terjadi penghancuran Masjid Babri Ayodhya oleh partai ekstremis Hindu yang menelan korban tidak kurang dari 100.000 jiwa umat Islam. Ini adalah nasib minoritas. Meskipun 100 juta, tetapi karena jumlah penduduk India itu lebih dari 0,5 miliar, maka tidak heran 100 juta belum ada apa-apanya. Tetap kalah dengan orang Hindu. Terus, dari India lahir beberapa tokoh yang sangat terkenal, yang sangat berjasa. Di antaranya ada Muhammad Iqbal, ada Shah Waliullah, ada Muhammad Ali Jinnah, ada Syed Ahmad Khan, ada Abdul Qadir Azad, dan Syed Amir Ali. Nah, dari yang nomor 3, Muhammad Ali Jinnah nanti akhirnya melahirkan negara baru yang dikenal dengan negara Pakistan. Dan Muhammad Ali Jinnah akan diangkat menjadi presiden yang pertama. Oke ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan Islam di Pakistan sekarang. Pada dasarnya, Pakistan awalnya bagian dari India. Dulunya juga bekas penjajahan dari Inggris. Pakistan ini negara yang memisahkan diri dari India baru pada tahun 1947 Masehi. Dibandingkan dengan Indonesia hampir bersamaan. Kalau ini Indonesia merdeka tahun 45, Pakistan tahun 47. Presiden pertamanya adalah Muhammad Ali Jinnah. Penduduknya mayoritas beragama Islam, hampir 97% beragama Islam. Di skala dunia, penduduk Pakistan itu terbesar kedua setelah Indonesia. Pakistan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam sejarah dan perkembangan Islam di dunia. Arti penting dari sejarah peradaban Islam di Pakistan itu ditandai 2 hal. Yang pertama adalah perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Artinya,
sama-sama berjuang melawan penjajah untuk merdeka. Lalu yang kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta filsafat yang melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Salah satunya adalah mendirikan lembaga ini ada di London, Inggris. Di antara tokohnya yang sangat berjasa ada Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu mengatakan bahwa kini telah muncul dua kekuatan besar Islam, yakni Indonesia dan Pakistan. Indonesia di Asia Tenggara, Pakistan di Asia Selatan. Ini tidak bisa dipungkiri karena peran para tokoh yang ada di Pakistan itu punya pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di dunia. Partai yang berkuasa di Pakistan dikenal dengan nama Liga Muslim. Kalau di Indonesia sekarang yang berkuasa Partai Demokrasi Indonesia, maka di Pakistan yang berkuasa adalah Liga Muslim. Saya sarankan lanjut dulu. Nah, ilmuwan yang ada di Pakistan diantaranya adalah Abul A'la Al-Maududi. Ada yang pernah membaca bukunya? Enggak, Pak. Enggak pernah. Saya punya beberapa buku karangan beliau, Abul A'la Al-Maududi. Ada 5 buku yang sampai hari ini masih ada di tempat saya. Tokoh pemikir ini dikenal sebagai tokoh yang ortodoks. Artinya apa? Pemikiran lamanya kuat dan tradisional. Jadi banyak pemikir-pemikir Islam pada zaman dulu yang bisa berkembang dengan baik. Nah, Abul A'la Al-Maududi ini pemikirannya banyak mempengaruhi orang Indonesia. Salah satu buku yang saya punya berjudul Pengantar Filsafat Islam. Ada juga yang buku terkait dengan sholat. Itu ada filosofi sholat. Itu saya pernah punya bukunya di karangan Abul A'la Al-Maududi. Lalu yang kedua ada M. Sharif, pendiri Pakistan Philosophical Congress. Sama dengan juga A.C. Qadir, juga pendiri Pakistan Philosophical Congress. Ada salah satu tokoh dari Pakistan yang memperoleh hadiah Nobel di bidang fisika tahun 79, namanya Dr. Abdus Salam. Dr. Abdus Salam ini adalah seorang ahli fisika yang dia karena jasanya memperoleh hadiah Nobel dari dunia. Oke, saya tambahkan sedikit terkait dengan Islam di Afghanistan. Islam masuk ke Afghanistan itu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 870 Masehi. Kita tahu Umar bin Khattab adalah Khalifah kedua. Pada saat itu Islam sudah mengangkat di seluruh negeri. Islam berkembang pesat hingga penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Kalau Pakistan tadi hanya 97, tapi kalau Afghanistan sampai hampir 100%. Mayoritas beragama Islam. Sayangnya, Afghanistan ini mengalami kemunduran sejak Amerika dan Rusia mulai menanamkan pengaruhnya di Afghanistan. Kenapa? Karena wilayah negara Afghanistan diperebutkan antara dua kekuatan besar. Yang satu Amerika, yang kedua Soviet. Makanya kalau kalian lihat film Rambo, itu adalah menggambarkan kondisi Afghanistan pada saat itu. Yang dibintangi oleh Sylvester Stallone.
Kapan mulai kemunduran ini? Pada sejak tahun 1933 Masehi, Raja Afghanistan yang berkuasa yaitu Muhammad Zahir Shah, itu pada masa pemerintah itu terjadi perebutan pengaruh antara Amerika dan Rusia. Puncaknya justru Rusia bisa menguasai Afghanistan tahun 70 Masehi. Sejak dikuasai oleh Rusia, negara ini menjadi bergolak sampai sekarang belum berakhir. Meskipun Rusia sudah hilang, sudah pecah, tetapi pertikaian itu belum selesai karena perebutan kekuasaan antara kaum Mujahidin dan kaum Taliban. Itu. Nah, sejak Rusia menguasai Afghanistan, maka memunculkan kutukan internasional. Jadi internasional mengkutuk. Karena di dalam negeri dilahirkan gerakan pengusir penjajah, di antaranya gerakan Mujahidin dan Taliban. Nah, kadang-kadang antara Mujahidin Taliban ini saling berkuasa, saling bertikai karena memperebutkan kekuasaannya. Nah, di antara ulama-ulama yang lahir di Afghanistan itu, di antaranya ada Ibnu Hibban Al-Basti, ulama ahli hadis dan fikih. Ada Abu Bakar Ahmad Al-Bayaki, penulis buku sejarah abad 14, dan Jamaluddin Al-Afghani sebagai penggerak pan-Islamisme abad 19. Kalau kalian bicara sejarah dunia dan sejarah Indonesia, sejarah Indonesia pasti pernah mengenal nama Jamaluddin Al-Afghani. Karena pemikiran-pemikiran beliau membawa pengaruh pada perkembangan pemikiran di Indonesia. Terus, sekarang kita akan berulah ke benua Eropa. Tidak bisa kita pungkiri benua Eropa ini dimasuki Islam justru pada wilayah di Andalusia, Spanyol. Kalau kalian sering nonton bola, pasti ada Real Madrid, Spanyol. Itu di Islam justru masuk pertama kali ke Eropa justru di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Para ahli sejarah meletakkan kapan Islam masuk ke Eropa itu dengan 4 periode. Yang pertama adalah periode kekhalifahan Islam di Spanyol, kurang lebih 8 abad lamanya. Lalu yang kedua, penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13, yaitu dari dinasti Khan yang beragama Islam. Ini berkuasa di Sungai Volga. Lalu periode yang ketiga adalah periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi kerajaan Islam Turki sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Dan periode yang keempat adalah periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Sampai hari ini yang masih sering terjadi imigrasi adalah orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina dan sekitarnya itu karena pertikaian perang yang tidak pernah berakhir, banyak penduduk setempat yang notabene beragama Islam pindah ke Eropa, pindah ke Amerika atau ke Afrika. Ini. Lalu bagaimana keberadaan orang Islam di Eropa? Saya hanya bicara poin pokok aja. Di Spanyol pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Komisian Islamika Espana. Isinya ada 4 poin. Dari perjanjian ini sebenarnya secara tidak langsung menguntungkan umat Islam. Kenapa? Karena banyak keturunan orang Islam yang terusir dari wilayah Spanyol, akhirnya dengan perjanjian ini bisa menguntungkan berkembangnya umat Islam kembali di Spanyol. Di antara 4 isi itu, yang pertama adalah
kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. Jadi, wong Islam boleh melakukan pengajaran pendidikan di sekolah negeri swasta. Lalu yang kedua, kaum muslimin diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri, artinya boleh mendirikan sekolah Islam. Lalu yang ketiga, kaum muslimin memperoleh keringanan pajak. Lalu yang keempat, izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Maka beberapa waktu yang lalu ada salah satu wanita dari Spanyol yang dipaksa untuk melepas jilbabnya, akhirnya menimbulkan gejolak yang luar biasa. Kenapa? Karena pemerintahan Spanyol secara tidak langsung memberi kebebasan pada orang muslim untuk berpakaian sesuai dengan keyakinannya. Terus yang kedua di Perancis, jumlah penduduk kaum muslimin di Perancis kurang lebih ada 7% dari total penduduknya. Di tahun 92 terdapat 1.300 organisasi muslim. Di antara gerakan organisasi ini adalah dakwah keagamaan dan wacana kesamaan atau kesetaraan gender. Beberapa tahun terakhir ada upaya untuk menyatukan seluruh organisasi yang ada itu, lalu berdirilah Fédération Nationale des Organisations Islamiques de France, artinya organisasi Islam tingkat skala nasional yang ada di Prancis. Ternyata keberadaan kaum muslim di Prancis ditandai dengan satu, banyaknya masjid, pemukiman muslim, dan sekolah muslim. Lalu yang kedua, makin banyaknya wanita muslim yang berjilbab. Jadi tidak kaget kalau di Perancis banyak wanita muslim yang berjilbab. Karena apa? Memang penduduknya banyak yang beragama Islam. Lalu mengadakan pameran buku-buku Islam. Banyak foto toko yang menyediakan makanan halal. Jadi untuk memberi fasilitas kepada orang muslim supaya tidak makan yang haram, maka toko-toko menyediakan makanan yang dijamin kehalalannya. Nah, sebelum masuk pada poin yang terakhir, saya tambahkan di Islam di Afrika. Tapi untuk penjelasan yang di Eropa secara umum tidak semuanya kita jelaskan, tapi hanya beberapa poin yang itu memberi gambaran. Maka bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa Islam di Eropa itu pada dua negara yang paling pokok yang penduduknya banyak beragama Islam adalah Spanyol dan Perancis, yang di situ ada kebebasan untuk memeluk agama. Nah, Islam di Spanyol itu mengalami kemunduran setelah terjadi perang salib dan Islam kalah dalam peperangan itu, maka banyak orang Islam yang dipaksa untuk menjadi budak, bahkan ada yang sebagian dibawa oleh Columbus pergi ke Amerika, akhirnya menemukan benua baru di Amerika, dan para budak tadi dijadikan sebagai budaknya Columbus. Akhirnya tidak dipungkiri, mereka akhirnya tertindas dan membawa Islam ke Amerika. Tapi yang lebih parah adalah orang Islam dipaksa untuk keluar dari agamanya. Oke, Islam di benua Afrika. Notabene Afrika negara hitam. Podo karo sing ngomong. Pada tahun ke-5 dari kenabian Nabi, Islam sudah mulai masuk ke Afrika. Ini ditandai dengan hijrahnya rombongan Nabi ke Ethiopia, atau dulu negaranya disebut dengan istilah Habsah Ethiopia, atau dikenal dengan pasukan bergajah itu kan Habsah. Rombongan yang berhijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'un atau Utsman bin Mas'un.
Ekspansi ke wilayah lain pun dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya ada Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah melakukan ekspansi ke Afrika. Nah, dampaknya beberapa negara di Afrika sudah banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan ada yang mayoritas beragama Islam. Di antaranya ada Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mali, Senegal, Somalia, dan Sudan. Ya, beberapa negara ini penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana keberadaan Islam di Afrika, bisa kita lihat di beberapa negara, di antaranya ada Mesir. Mesir hampir 90% penduduknya beragama Islam. Dan yang tidak kalah penting, Mesir dengan ibu kotanya Kairo itu menjadi tonggak penyebaran Islam di Afrika, karena di Mesir terbangun universitas tertua di dunia yang dikenal dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Terus yang kedua ada yang di Aljazair. Aljazair itu penduduknya hampir 100% beragama Islam. 99,1% penduduknya beragama Islam. Sejak tahun 80, Aljazair memasuki kebangkitan. Ditandai dengan semangat hidup beragama yang meningkat, perencanaan ekonomi yang sistematis. Nah, berdasarkan dari hasil kongres pada partai yang ada di sana, diadakanlah pusat pelatihan imam di Mekah, membangun universitas teknik ultramodern di Oran, dan membangun masjid-masjid ini sebagai tonggak perkembangan Islam di Aljazair atau di Algier. Ibu kotanya di Algier, Aljazair. Nah, negara ketiga setelah di Aljazair adalah Tunisia. Tunisia, ibu kotanya di Tunis, itu masuk pada Afrika Utara, penduduknya hampir 100% beragama Islam. 99,4% penduduknya beragama Islam. Negara ini dulunya pernah menjadi jajahan dari Perancis sampai dengan tahun 56 Masehi. Tunisia aktif di OKI, organisasi keagamaan Islam di dunia, dan ikut menentukan kebijakan diplomasi Timur Tengah, khususnya menyangkut konflik Palestina dan Israel. Maka dengan peran OKI ini, salah satunya adalah menjembatani persengketaan-persengketaan yang ada di kalangan negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Contohnya adalah Palestina, Israel, sampai hari ini belum selesai. Terakhir adalah Islam di benua Australia dan Pasifik. Australia dikenal sebagai benua yang sangat toleran, yang saling menghargai satu dengan yang lain. Sejak Perang Dunia I dan Perang Dunia II, banyak imigran yang notabene beragama Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik. Nah, di Australia ini juga berdiri beberapa masjid serta organisasi yang didirikan oleh kelompok Islam berdasarkan asal negaranya. Salah satunya dikenal dengan istilah AFIC, Australian Federation of Islamic Council. Ini organisasi bertaraf internasional. Nah, AFIC ini berkantor di Sydney atau di Australia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Islamic Council yang berkedudukan di setiap negara bagian. Lalu yang kedua, menyelenggarakan perkawinan secara Islam. Jadi ini ada kawin secara agama Islam, boleh di sana. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan pemerintah dalam penyembelian hewan-hewan yang dagingnya akan diekspor ke negara-negara Islam. Salah satu penghasil daging sapi terbesar itu ada di Australia.
Yang berikutnya adalah mengangkat imam-imam masjid yang ada di Australia. Dan yang berikutnya adalah mengusahakan dana dari negara-negara Arab. Dan yang terakhir adalah mengusahakan agar hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga seperti pernikahan, kuburan Islam, hari libur diakui oleh pemerintah. Ini adalah peran dari organisasi yang dikenal dengan Australian Federation of Islamic Council. Nah, sementara yang di Amerika, Islam di Amerika kebanyakan berasal dari kaum imigran yang berasal dari Spanyol dan Afrika. Yang dari Spanyol dibawa oleh Columbus. Dia membawa budak-budak dari bekas orang Islam yang kalah dalam perang salib. Sementara dari Afrika, makanya orang-orang negro yang ada di Amerika itu kebanyakan dari imigran dari Afrika. Salah satunya ada Mike Tyson, Muhammad Ali, petinju, ada Barack Obama, itu juga dari Afrika. Generasi awal Islam di Amerika banyak yang murtad karena adanya tekanan dari kalangan penduduk setempat atau penguasa setempat. Umat Islam dewasa ini berasal dari kaum imigran. Warga kulit hitam pun banyak yang sudah memeluk agama Islam. Mereka banyak mendirikan sekolah, masjid, dan organisasi keislaman. Ini tidak bisa dipungkiri, memang mereka punya peran penting. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh yang berjasa di Amerika ada Malcolm X, ada Warisuddin Muhammad atau Warisuddin Muhammad, ada Elijah Muhammad atau dikenal dengan istilah Elijah Wood, dan ada Cassius Clay atau Muhammad Ali petinju legendaris itu. Nah, orang-orang ini punya andil besar di dalam menyebarkan agama Islam. Lalu bagaimana faktor pendorongnya? Kenapa Islam bisa mendorong kemajuan di dunia? Faktor pendorong kemajuan Islam di dunia apa? Yang pertama, adanya budaya atau tradisi membaca, yaitu tradisi ilmiah membaca. Yang kedua, sistem kenegaraan dan pemerintahan dalam pandangan Islam didasarkan pada prinsip keuniversalan. Artinya tidak memihak pada satu golongan kelompok, penghapusan diskriminasi ras atau kesamaan gender, suku, bangsa, dan proteksi. Prinsip ini jelas pada model kenegaraan serta sistem pemerintahan. Lalu yang ketiga, bentuk negara dalam pandangan Islam adalah negara kesatuan. Maka Islam juga mengenalkan negara global atau universal state yang digantikan oleh kepemimpinan tunggal. Karena konsep ini adalah dianggap sebagai konsep yang sangat logis. Lalu yang keempat adalah hukum-hukum Islam. Dunia akan merasakan kesejahteraan dan kebersamaan hidup, saling menopang, saling mendukung karena didasari pada hukum Islam. Islam sangat toleran, Islam sangat menghargai perbedaan, Islam sangat menjunjung peradaban dan kemajuan, sekaligus Islam sangat menghargai hak individu dan hak kelompok. Maka inilah faktor yang mempengaruhi Islam mengalami kemajuan di beberapa daerah. Faktornya apa yang menjadi pengaruhnya? Faktor yang menyebabkan Islam maju itu ada dua, faktor politik, yang kedua faktor sosiografi. Kemajuan itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah kemajuan intelektual, yang kedua adalah kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Nah, coba ini kita berikan catatan sedikit. Faktor apa yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam? Salah satunya adalah faktor politik. Faktor politik ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah, penguasa setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Bani Umayyah muncul Bani Abbasiyah. Faktor yang menyebabkan Islam bisa berkembang itu ada 3 poin. Yang pertama adalah pindahnya ibu kota dari Syam, Syria ke Irak.
Jadi Bani Abbasiyah itu dulunya ibu kota kekuasaannya ada di Syam. Setelah itu pindah ke Irak. Ibu kotanya Baghdad itu pada tahun 146 Hijriah. Faktor yang kedua, banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan di istana Bani Abbasiyah. Lalu yang ketiga, paham Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 827 Masehi. Apa sih yang dimaksud dengan paham Mu'tazilah? Adalah paham kebebasan atau kemerdekaan dalam berpikir. Jadi pola berpikir manusia tidak dibatasi, bebas mau berpikir apapun boleh. Yang penting tidak mempersoalkan akan Tuhan. Itulah. Dari faktor itulah mengakibatkan peradaban Islam bisa berkembang secara pesat, bahkan menguasai dunia hampir 7 abad lamanya. Lalu faktor yang kedua adalah faktor sosiografi. Faktor ini diantaranya adalah meningkatnya kemakmuran umat Islam yang bersumber dari hasil industri dan kebudayaan. Jadi Islam sudah mengembangkan pada budaya. Lalu yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam. Akhirnya terjalinnya pernikahan antar umat Islam. Pernikahan dilegalkan, dibolehkan secara agama. Lalu yang ketiga, pribadi beberapa khalifah sangat mencintai ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Maka kekuasaan Bani Abbasiyah itu mengalami masa kejayaannya pada masa Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Ini hampir dikatakan Islam menguasai dunia, melampaui bangsa Barat dan Cina. Dan yang terakhir adalah faktor ilmiah, yaitu faktor aktivitas ilmiah. Faktor aktivitas ilmiah ini meliputi adalah penyusunan buku-buku ilmiah, gerakan penerjemahan buku-buku ke dalam bahasa Arab, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini secara tidak langsung buku-buku Islam ini nanti akan ditransfer oleh bangsa Barat, dibaca oleh bangsa Barat. Nah, kemajuan intelektual itu meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, ada sejarah dan geografi, ada geometri, ada kesenian, ada bahasa, ada sastra, ada kepustakaan, ada fikih, dan ada pula tasawuf. Ini yang dicapai oleh umat Islam. Lah, hikmahnya apa? Manfaatnya apa kita mempelajari peradaban Islam itu? Yang pertama, kalau kita ingin maju ya, umat Islam harus pandai. Kalau umat Islam tidak pandai, tidak akan bisa maju. Lalu yang kedua, umat Islam harus menguasai ilmu politik, paham politik. Lalu yang ketiga, umat Islam harus menguasai ekonomi. Jangan seperti sekarang, ekonomi umat Islam justru dikuasai oleh orang non-Islam. Indonesia salah satu contoh. Ekonomi Indonesia dikuasai oleh etnis Cina. Maka yang keempat, umat Islam harus disiplin. Maka kita mestinya malu dengan pola kita yang tidak disiplin. Maka saya sering menyebut dengan istilah kelawar. Orang Indonesia ini cenderung kelawar, makanya apa orang tahu disiplin. Nampak motor gak nggo helm ya wajar, gak bawa STNK ya wajar, melaku ngalor ngidul gak ono sesuatu ya tenang-tenang wae. Sekolah jadi ini PJJ ini gak tahu mlebu ya biasa, itu orang Indonesia. Ulangan rata melu ulangan dulu ya guru ini ngasih guru ini sing ngisi ngoyak-ngoyak ya berubah, itu salah satunya itu. Maka negara yang paling maju itu harus disiplin. Contohnya Jepang, Meksiko itu adalah negara yang paling disiplin di muka bumi. Terakhir, bagaimana faktor kemunduran peradaban Islam itu? Kenapa Islam itu menjadi mundur? Ada 5 poin penyebab Islam itu mundur. Yang pertama, semakin jauhnya umat Islam dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis.
Budaya membaca sudah diabaikan oleh umat Islam sekarang. Maca buku sudah tidak mau. Bahkan nek maca HP betah. Dolanan HP berjam-jam betah, tapi nek kon maca Quran gak tahu belum. Nek kon salat aras-arasen. Lalu yang kedua, mengikuti cara-cara yang tidak Islami. Cara-cara yang tidak Islami yang mana? Semau gue, menuruti hawa nafsu, kebebasan yang tidak ada batasnya itu tidak baik. Jangan meniru mencontoh orang Barat. Orang Barat itu hak individunya dilindungi. Tapi kalau orang Islam tidak mau mengikuti norma agama ya repot. Lalu yang ketiga, adanya ghazwul fikri atau perang pemikiran. Perang pemikiran antara Islam, akhirnya muncul ada Islam radikal, ada Islam moderat, ada Islam tradisional, dan yang lain-lain. Akhirnya saling bertentangan. Lalu yang keempat, kekalahan bangsa Islam dalam perang salib itu menjadi tonggak hancurnya Islam di Barat. Dan yang terakhir, munculnya paham-paham yang tidak Islami. Salah satunya ada ISIS, ada organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam tetapi perilakunya juga tidak Islami. Ini yang menjadi catatan bagi kita dalam mengkaji sejarah peradaban Islam di dunia. Barangkali itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita akhiri. Bisa, Pak. Bisa. Kalau tidak ada berarti kita anggap cukup ya. Jangan lupa minggu depan kita ulangan. Bahasan ayat tentang saling menasihati dan berbuat kebaikan. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Kalau perlu saya tambah dengan pokok bahasan warisan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini adalah pertemuan kita yang mendekati ujian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.